Pak Prabowo terkait dengan Palestina yang memang juga memunculkan kontroversi dan pembicaraan di kalangan masyarakat luas. Bapak Prabowo dari awal ya sudah sangat cinta dengan Palestina. Dengan hal apa? Ya, Bapak Prabowo menyumbangkan 5 miliar di awal Desember 2023. Ketika Prabowo Gibran membahas dana abadi pesantren, berarti di situ ada keberpihakan khusus Prabowo Gibran terhadap umat Muslim. Mas Gibran itu sering menyebutkan pelibatan anak-anak santri, anak-anak pesantren yang kemudian nanti dikhususkan untuk masuk pada industri perbankan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kita tahu secara historis dari tahun ke tahun kekuatan politik umat Islam dan jumlah pemilih umat Islam menjadi kata kunci dari tiap-tiap kemenangan pasangan calon dalam konteks Pilpres. Di 2024 ini pemilu Pilpres direncanakan pada 14 Februari sekitar sebulan lagi. Dan di sini juga kalau kita lihat dalam catatan dari data Kementerian Dalam Negeri, kunci kekuatan pemilih umat Islam itu disebabkan karena umat Islam menjadi penduduk mayoritas di Indonesia, sekitar 86%, dan mereka juga merupakan penduduk mayoritas di 30 provinsi. Oleh sebab itu, tiap-tiap pasangan calon saat ini mulai dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 3 memprioritaskan pendekatan dan juga manuver-manuver politiknya untuk kemudian meraup suara dari mayoritas umat Islam tadi. Dan di antara 204,8 juta itu mereka yang mayoritas, dan kalau kita bedah dari 204,8 juta itu ada sekitar 113 juta itu pemilih dari kalangan pemuda. Dan dari kalangan pemuda ini juga tentu mayoritasnya juga pemilih Muslim. Oleh sebab itu kalau kita lihat dalam konteks pasangan calon nomor urut 2 Pak Prabowo dan Mas Gibran misalnya, untuk memaksimalisasi raupan suara dari kalangan pemilih muda Islam ini sudah dibentuk tim kampanye yang disebut sebagai Fanta. Dan di dalamnya juga ada salah satu klaster yang disebut sebagai Fanta Syariah. Untuk berbincang lebih lanjut terkait dengan bagaimana strategi dari pasangan nomor urut 2 untuk meraup suara dari kalangan pemilih muda Islam, di sini sudah hadir bersama saya Mas Abdul Azam Latif ya, Mas ya, dari tim Fanta, klaster TKN Fanta Syariah. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut terkait dengan bagaimana strategi dari pasangan calon nomor urut 2 untuk kemudian meraup suara dari kalangan pemilih yang mayoritasnya pemuda Islam, mungkin bisa diceritakan sedikit Mas terkait dengan eksistensi, peran, dan juga cara kerja dari Fanta dalam konstruksi untuk kemudian mendukung kemenangan pasangan calon nomor urut 2 ini seperti apa Mas, terutama di kalangan pemuda Mas, silakan Mas. Siap. Ya, sebelumnya terima kasih Mas Faisal ya yang sudah membuka tadi ya. Sebelumnya saya mulai mungkin dengan ucapan bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Tahiyyatukum tahiyatas salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih pertanyaan tadi Mas Faisal. Memang kalau di TKN Fanta atau bisa dibilang bagian daripada pemilih mudanya Prabowo Gibran ya, itu sudah membentuk 23 klaster. Nah, kenapa sih ada 23 klaster? Karena memang Prabowo Gibran sendiri ingin fokus bagaimana menempatkan para pemuda itu sesuai dengan minat dan bakatnya. Saya mungkin sampai hari ini, sehemat saya belum mendengar dari paslon lain yang mana mereka fokus kepada minat dan bakatnya anak-anak muda mereka. Tetapi alhamdulillah di Prabowo Gibran ya, khususnya di TKN Fanta itu menempatkan anak muda sesuai dengan minat dan bakatnya. Bahkan sampai ada 23 klaster. Ya, dan salah satu klaster yang ada di TKN Fanta yaitu tim Fanta Syariah. Nah, memang ada banyak klaster lain ya, seperti ada klaster aktivis yang mana memang ini mengakomodasi teman-teman muda yang dulunya di kampus mereka menjadi aktivis. Ada Fanta Digital ya, teman-teman muda yang kemudian memiliki minat dan bakat dalam dunia digital
ya mungkin mereka bisa edit video kah, ya mungkin mereka bisa AI dan sebagainya. Nah itu ada klaster khususnya sendiri, ya tim Fanta Digital, ada juga Fanta Health. Fanta Health ini bagaimana teman-teman muda yang fokus dalam dunia kesehatan. Nah Prabowo Gibran membuat sebuah wadah yang mengakomodir anak-anak muda ini, dan memang adanya lagi yaitu tim Fanta Syariah. Nah memang kalau di tim Fanta Syariah sendiri, kenapa sih ada tim Fanta Syariah di klaster terkait Fanta? Karena ingin memfokuskan pada isu-isu ekonomi syariah. Ya, jadi memang disclaimer dulu bahwa adanya kata-kata syariah di sini sebenarnya awalnya tidak tidak menjadikan syariah secara umum. Maksudnya kayak bahas ilmu-ilmu syariah secara umum, tetapi memang fokus pada ekonomi syariah. Ya, bagaimana memang mengawal isu ekonomi syariah yang sudah dijalani, ya, dan sudah diperjuangkan di zamannya Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, itu dilanjutkan kembali ketika Bapak Prabowo dan Mas Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Oke, kalau dilihat dalam konteks untuk kemudian mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah tadi, motor penggerak utama, apakah di situ juga akan melibatkan unsur dari pemuda Islam? Iya, berbicara tentang ekonomi syariah tadi, ya, ekonomi syariah tadi memang penggerak utama, motor utama sudah pasti adalah pemuda Islam. Tetapi saya ingin memastikan bahwa ekonomi syariah ini bukan hanya berbicara tentang umat muslim saja, bukan berbicara tentang pemuda-pemuda Islam saja. Ekonomi syariah berbicara universal. Semua umat, ya, semua teman-teman pemuda dari umat-umat lain bisa kok berbicara tentang ekonomi syariah. Karena al-iqtisadu syariah laisat lil muslimina faqat, lakin al-iqtisad al-islamiyah lil kullil umam, ya, lil kullil ummah fil alam. Ya, bahwa ekonomi syariah bukan hanya terkhusus untuk umat muslim saja, tetapi juga seluruh orang yang ingin peduli kepada ekonomi syariah, apapun agamanya, apapun backgroundnya, silakan kita bahas ekonomi syariah. Nah, makanya di tim Fanta Syariah sendiri, ya, kita tidak membatasi kalau misalkan teman-teman di tim Fanta Syariah ini semuanya umat muslim, teman-teman di Fanta Syariah ini semuanya berhijab, enggak. Kami siapapun yang ingin mengawal isu ekonomi syariah, ayo kita gerak bareng di tim Fanta Syariah. Oke, gitu. Kalau dilihat dari situ, catatan itu menarik sekali dan memunculkan pertanyaan lebih lanjut, konkretisasi wujud pelibatan pemuda yang bukan cuma Islam saja, tapi juga pemuda dari kalangan agama lainnya untuk kemudian masuk dan terlibat dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah itu seperti apa? Mungkin udah dipikirkan dalam visi misinya Pak Prabowo dan Mas Gibran juga? Iya, ya, kalau berbicara tentang visi misi atau gagasan yang ada di Prabowo Gibran atau Pak Prabowo dan Mas Gibran, itu sudah ada di gagasan besarnya, dan itu masuk ke poin 17 kalau nggak salah di poin prioritas, cuma di subtemanya, maksudnya di sub penjelasannya lagi gitu ya, tentang ekonomi syariah. Yang memang kalau misalkan berbicara bagaimana pelibatan anak muda, ya, pelibatan anak muda terhadap program yang digaungkan terkait ekonomi syariah di Prabowo Gibran, maka saya katakan Mas Gibran sudah seringkali mention tentang hal ini. Ya, terkait Mas Gibran itu sering menyebutkan pelibatan anak-anak santri, anak-anak pesantren, yang kemudian nanti dikhususkan untuk masuk pada industri perbankan syariah. Dan ini sering dimention oleh Mas Gibran. Bahkan sebelum debat Cawapres pun Mas Gibran sudah memfokuskan pada hal ini. Ya, bagaimana santri ini bisa fokus, ya, bisa masuk kepada industri perbankan syariah. Sehingga jikalau Mas Gibran sudah mengatakan ini konkret sekali. Ini konkret sekali. Kenapa? Santri otomatis pemuda. Yang mana kalau misalkan Mas Gibran mengatakan hal sedemikian, berarti Mas Gibran ingin pemuda Islam ini, ya, yang mana dia sudah sudah melibatkan diri mungkin sebagai santri dia, dan dia ingin difokuskan untuk masuk kepada industri perbankan syariah, sehingga jikalau memang ini nanti ada di perbankan syariah, ini juga bisa menguatkan ekonomi syariah secara menyeluruh, dan juga bisa menguatkan ekonomi kita secara global. Oke, bicara tentang pelibatan anak muda, terutama difokuskan kepada santri. Otomatis di sini ada pertanyaan berikutnya, Mas. Bagaimana caranya santri-santri itu
bisa melalui sebuah proses percepatan penguatan SDM agar memang punya kompetensi untuk kemudian diserap menjadi agen-agen of change dalam kontrol untuk kemudian mengawal pergerakan dan pengembangan ekonomi syariah terutama di konteks perbankan seperti yang disebutkan tadi. Iya, kalau berbicara tentang bagaimana pengembangan SDM, ya tentu Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah dicatat ya di dalam Hastasita nomor 2, terus di juga sempat disinggung di 17 program program unggulan, dan juga kita lihat di 8 program hasil cepat itu kan, yang pertama memang membahas tentang SDM, ya kan, bagaimana adanya susu gratis, ya makan siang gratis untuk anak sekolah dan pesantren, dan ini Pak Prabowo dan Mas Gibran ini melihatnya maju gitu ya, melihat ke depan ya, bagaimana memang dimulai dari gizi, adik-adik kita yang ada di pesantren, adik-adik kita yang masih sekolah, yang kemudian ini bisa mempersiapkan generasi-generasi unggul ke depan. Nah, ini pertama. Yang kedua, kalau bicara tentang bagaimana nanti Mas Gibran menyiapkan santri-santri untuk masuk kepada industri perbankan syariah, saya bisa mengacalah kepada apa yang sudah Mas Gibran buat untuk Kota Solo ya. Dari Solo Technopark Park, yang mana memang itu menjadi sebuah inkubator besar di Kota Solo, yang mana bisa melatih anak-anak mudanya ya untuk kemudian memiliki skill atau mengembangkan bakat mereka, yang kemudian itu bisa dikembangkan bukan hanya di Kota Solo tetapi juga secara nasional, bahkan secara global. Nah, dari sini saja saya sudah bisa melihat ketika Mas Gibran mengatakan santri harus disiapkan untuk perbankan syariah, maka saya lihat bahwa Mas Gibran akan menyiapkan sebuah wadah besar yang disebut mungkin sebagai inkubator, yang mana mempersiapkan santri secara khusus. Di situ mungkin nanti ada pelatihan, ya di situ nanti mungkin ada pembelajaran ya secara digital dan sebagainya, ya bagaimana memang santri ini bisa siap dan sedia untuk mengembangkan ekonomi syariah kita di Indonesia lewat perbankan syariah. Oke, bicara tentang inkubator, mungkin itu yang dimaksud sebagai salah satu media untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi santri. Kita tahu Mas, di pesantren itu juga punya sistem pendidikan sendiri. Di sana ada sistem edukasi, ada infrastruktur, juga ada model pemberdayaan, kualifikasi dan kualitas santri untuk kemudian terjun langsung ke masyarakat. Bagaimana caranya Mas Gibran menjamin integrasi antara inkubator yang dibangun tadi dengan sistem pendidikan yang ada di pesantren saat ini, Mas? Hal ini ditanyakan untuk mencapai konkretisasi dari proses edukasi itu sendiri, Mas. Gimana, silakan? Iya, saya rasa Mas Gibran memang sudah mempersiapkan hal itu tadi ya. Tapi kalau memang bagaimana atau hal konkret yang memang langsung dikatakan Mas Gibran, ya mungkin itu belum saya dengar secara langsung. Tetapi saya berkeyakinan bahwa nanti insya Allah Mas Gibran ya itu akan membuat sebuah ya wadah besar apa yang beliau lakukan di Solo ya, yang mana beliau mempercepat industri kreatif ya, dan mengembangkan ekonomi kreatif yang ada di Kota Solo. Yang insya Allah jikalau itu Mas Gibran berbicara tentang mempersiapkan santri terhadap industri perbankan syariah dan sebagainya, itu insya Allah Mas Gibran sudah mempersiapkan hal itu, dan sudah bukan tidak diragukan lagi ya, yang mana ekonomi Solo itu tumbuh ya dari angka 4, sekian menjadi 6,4 di tahun 2022. Ya, walaupun di tahun 2023 kita belum tahu berapa pertumbuhan ekonomi di Kota Solo, tetapi dengan hal ini ya kita ingin sebagai anak muda, Mas Gibran bukan hanya berprestasi di Kota Solo, tetapi Mas Gibran juga harus berprestasi di kancah nasional, khususnya di negara kita sebagai nanti insya Allah sebagai wakil presiden. Oke, selama awal masa kampanye dibuka sampai dengan sekarang, wujud kepedulian Mas Gibran dan juga Pak Prabowo untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia di pesantren, apakah sudah pernah hal itu dibicarakan secara terpadu dengan pimpinan-pimpinan pondok pesantren, Mas? Ya, kalau bicara hal itu, Mas Faisal, Bapak Prabowo sedari dulu, dari tahun 2014 ya, 2019, bahkan di luar isu-isu kampanye pun Bapak Prabowo dan Mas Gibran pun sudah sering sowan ke pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, di Jawa Tengah, bahkan di tahun 2022 itu Bapak Prabowo seringkali berkunjung ke pondok pesantren untuk meminta nasihat, ya, bukan tentang kampanye, tetapi bagaimana
bagaimana kepemimpinan beliau di Kementerian Pertahanan, dan juga minta doa juga agar pemerintah saat ini juga dimudahkan dalam bekerja, bukan tentang kampanye malah, gitu kan, tentang doa untuk kesejahteraan bersama, ya, untuk keberlangsungan kesuksesan bersama pemerintah saat ini, dan berbicara tentang bagaimana fokus Pak Prabowo dan Mas Gibran terhadap pesantren, ya, terhadap ulama dan sebagainya, ya ini sudah hal yang memang biasa dilakukan oleh Pak Prabowo ataupun Mas Gibran, seperti itu. Nah, gini, saya juga sering mendengar terkait dengan kampanye-kampanye yang diutarakan oleh Mas Gibran maupun Pak Prabowo terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Indonesia, yakni santri di pesantren. Salah satunya dengan cara melanjutkan dana abadi pesantren. Mas, kita tahu ini bukan hal baru. Iya. Dan ini udah ada undang-undangnya, udah digulirkan oleh pemerintahan yang eksis saat ini, 18/2019. Dan yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana model eksekusinya, Mas? Apakah akan sama dengan pola eksekusi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, ataukah Pak Prabowo dan Mas Gibran itu punya pendekatan baru? Karena seperti tadi yang saya katakan, kalau kita berbicara tentang konteks pendidikan di pesantren, aktivitas di pesantren itu 3 hal, Mas. Ada edukasinya, ada fungsi dakwahnya, dan ada fungsi pelibatan diri dan juga infrastruktur untuk kemudian menjamin kelanjutan dari proses pendidikan yang ada di pesantren itu. Seperti apa pola eksekusinya nantinya? Iya, salah satu program unggulan yang memang Bapak Prabowo dan Mas Gibran sering gaungkan adalah dana abadi pesantren, ya. Dan memang ini sering disebutkan juga oleh Mas Gibran, ya, dan bahkan juga Bapak Prabowo juga beberapa kali menyebutkan program dana abadi pesantren, ya, yang memang kalau kita lihat ini adalah program lanjutan sebenarnya dari Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Nah, yang pertama yang harus saya kasih catatan bahwa ketika Prabowo Gibran membahas dana abadi pesantren, berarti di situ ada keberpihakan khusus Prabowo Gibran terhadap umat Muslim. Ya. Karena apa? Karena berbicara pesantren ini berbicara tentang masa mendatang atau generasi mendatang dari umat Muslim itu sendiri. Karena pesantren itu kan otomatis umat Muslim, toh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau berbicara tentang dana abadi pesantren, ya, bukan hanya sekedar melanjutkan, ya, bukan hanya sekedar melanjutkan. Mungkin saat ini hanya beberapa sektor saja yang bisa merasakan dari dana abadi pesantren. Tetapi nanti ketika Bapak Prabowo dan Mas Gibran menjadi presiden dan wakil presiden, dana abadi pesantren ini bukan hanya dipakai atau bukan hanya digunakan untuk kegiatan pembelajaran saja, tetapi bisa juga digunakan untuk infrastruktur, ya, bisa menunjang minat dan bakat santri-santri, gitu kan. Misalkan santri butuh lapangan bola, butuh lapangan basket, ya kan, mungkin nanti bisa dialokasikan buat ke situ. Agar apa? Agar minat dan bakat santri ini juga terpenuhi. Santri selama ini mungkin kerap dikatakan hanya bisa ngaji, hanya bisa ceramah dan sebagainya. Enggak, santri ini adalah aset unggulan pemerintah atau aset unggulan bangsa. Ya, bukan hanya sekedar pandai ngaji, bukan hanya sekedar pandai ceramah, tetapi dengan minat dan bakat, kalau kita benar-benar fokus pada penunjangan hal ini, maka insya Allah santri juga bisa menjadi pemimpin dunia ataupun pemimpin Indonesia, gitu. Jadi dia bisa dikatakan dia sempurna dalam ukhrawi dan dia juga sempurna dalam duniawi. Itu poin kedua. Ya, bagaimana memang Prabowo Gibran ya fokus pada pemantapan minat dan bakat seorang santri yang kemudian ketika ia lulus, ketika ia sudah berada di dunia luar, dia sudah siap dengan segalanya. Gitu. Dan poin ketiga ya memang adalah bagaimana Prabowo Gibran ingin menyebarluaskan lagi. Ya mungkin dana abadi pesantren hari ini mungkin hanya dirasakan mungkin belum semua pesantren mungkin ya yang merasakan tentang dana abadi ini. Tetapi Prabowo Gibran ya berkomitmen untuk di periode selanjutnya dana abadi pesantren ini akan dirasakan oleh seluruh pesantren di Indonesia. Ada puluhan ribu, bahkan ya mungkin puluhan ribu pesantren ya yang ada di Indonesia, yang mana memang insya Allah fokusnya dalam menyiapkan seorang muslim, seorang santri yang bukan hanya pandai dalam dunia akhirat, tetapi ia juga pandai dalam hal yang sifatnya duniawi dan juga memiliki daya saing tinggi dan memahami teknologi yang
hari ini sudah akan masuk kepada 5.0 gitu. Oke, baik. Kita lihat bahwa memang hal ini adalah sebuah poin yang memang harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan apa yang sedang digagas atau direncanakan dan juga akan diaplikasikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Cuman kita tahu Mas, hal ini digaungkan di masa kampanye dekat waktu-waktu pemilihan umum. Dan apa yang bisa dijaminkan oleh Mas sendiri dan juga kubu Prabowo bahwa hal ini memang tidak hanya digunakan untuk politisasi pemilih. Ya, siap. Ya kan? Karena kita tidak ingin bahwa hal-hal yang kayak begitu hanya dipolitisasi ketika berhasil mendapatkan suara dari pemilih muslim terus dari kalangan pemuda, dan hal itu hanya sebatas janji-janji kampanye, Mas. Siap. Oke, Mas Faisal ya. Saya coba kita belajar dari sejarah ya. Di tahun 90 itu ya saya dengar langsung dari Profesor Jim Lee. Prof Jim. Beliau Dewan Penasihat daripada ISMI ya. Ketua Dewan Penasihat daripada ISMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Ya, beliau bercerita ya ketika awal-awal ISMI ini ingin didirikan, betapa banyak kemudian ya para elit-elit politik pada saat itu seakan-akan menolak pendirian ISMI. Ya, seakan-akan tidak ingin hadirnya ISMI di Indonesia. Yang mana memang ketika itu diprakasai oleh teman-teman kita yang ada di Malang ketika itu kan. Nah, namun ada yang menarik pada saat itu di antara semua elit ya, semua segala macam birokrasi pada saat itu tidak ingin hadirnya ISMI, namun ada seorang mayor yang memang secara diam-diam kalau kata Prof Jim itu membantu untuk menjadikan ISMI ini hadir di Indonesia. Ya, siapa itu? Ya Bapak Prabowo. Nah, kalau bicara tentang apakah ini hanya sekedar ketika kampanye lalu disuarakan lalu ingin mengambil ceruk suara umat muslim, tidak. Karena dari awal, dari tahun 90 itu, dari 90-91 itu Bapak Prabowo sudah hatinya itu sudah ke umat muslim gitu. Ya, dengan dikatakan oleh Prof Jim bahwa hadirnya ISMI ini atas dukungan dan bantuannya oleh Bapak Prabowo. Itu sudah dari tahun 90. Berarti kalau bicara tentang bagaimana cintanya Bapak Prabowo terhadap umat muslim, itu sudah lama. Bukan lagi hadir hanya di masa-masa kampanye, tetapi jauh sebelum kampanye ini Bapak Prabowo sudah cinta terhadap umat muslim. Seperti itu. Baik. Keberpihakan Prabowo dan Mas Gibran terhadap nasib dan masa depan umat Islam. Gitu kan ya. Ini berarti Pak Prabowo dan Mas Gibran seperti yang diceritakan panjang lebar tadi ingin melibatkan seluruh elemen terutama dari kalangan umat muslim untuk kemudian turut terlibat dalam konteks pembangunan. Ada satu masalah serius, Mas. Masalahnya apa? Kita berbicara tentang persatuan. Umat Islam itu sering menjadi sasaran dari komoditas politik. Memunculkan kohesi sosial, apalagi di masa-masa kampanye seperti sekarang. Sebelum lanjut kita bicara terkait dengan pelibatan masyarakat Islam dalam konteks pembangunan, masalah yang pertama adalah bagaimana strategi Prabowo dan Mas Gibran untuk meminimalisasi atau menghilangkan kohesi yang muncul di masa-masa kampanye ini untuk menciptakan pemilu damai, Mas. Iya. Terima kasih Mas Faisal atas pertanyaannya, Masya Allah ya. Ini pertanyaan yang memang sering Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran juga beberapa kali menyinggung bahwa hadirkan pemilu damai ya. Kalau misalkan ada yang fitnah, jangan dibalas fitnah. Ya. Kalau misalkan ada yang mencemooh, jangan dibalas cemooh. Ya. Dan memang ketika Bapak Prabowo mengatakan hal seperti ini, saya ingat tentang hadis Nabi itu, ya, yang mana suatu kala ya Nabi sedang berkumpul bersama para sahabat, ya beliau bersabda, ala akhbirukum bisyirarikum. Ya kan, kata Nabi, apakah kalian ingin aku kasih tahu tentang bagaimana seburuk-buruk orang? Gitu kan. Terus lalu para sahabat menjawab, qalu bala, iya Rasulullah, kasih tahu kami. Qala, lalu Nabi berkata kembali, ya al-masya'una bin namimah. Ya al-masya'una bin namimah ini adalah yang pertama orang-orang yang yang paling tidak berguna gitu ya, maksudnya yang paling tidak disukai. Yang pertama adalah orang-orang yang saling mencemooh. Al-masya'una bin namimah. Ya kan? Lalu yang kedua kata Nabi, al-mufsiduna bainal ahibbah. Atau orang-orang yang ingin mencerai-beraikan di antara orang-orang yang saling mengasihi, yang saling mencintai.
Dia nggak ingin nih, ini apa namanya, ingin damai. Dia inginnya cemooh, fitnah segala macam. Nah itu nggak, itu kata Nabi apa, orang-orang yang tidak disukai, orang-orang yang tercela lah. Al-mufsiduna bainal ahibbah. Yang terakhir, al-bagun lil bura'il aib. Al-bagun lil bura'il aib. Artinya apa? Orang-orang yang kerjaannya hanya mencari kesalahan. Hanya mencari kesalahan. Nah ini dikatakan Nabi di hadapan para sahabat. Yang mana memang ini sejalan dengan pemikirannya Bapak Prabowo. Ya, yang mana ketika ada orang mencemooh kita, ketika ada orang yang ingin mencerai-beraikan kita, apa kata Pak Prabowo? Senyumin aja, ya, jangan dibalas. Ya, Masya Allah, Bapak Prabowo lagi-lagi bukan hanya cinta terhadap umat Muslim, tetapi Bapak Prabowo juga mempraktikkan bagaimana hadis tadi yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Nah, ini strategi pertama yang paling memang ampuh, yang memang sering dinasihati oleh Bapak Prabowo kepada kita sebagai tim sesnya atau kami sebagai barisan anak muda, ya, pendukung Prabowo Gibran. Yang kedua juga Bapak Prabowo seringkali berbicara tentang kesatuan dan kerukunan. Ya, kesatuan dan kerukunan, dan ini juga sesuai dengan ayat Allah, wa'tasimu bihablillah. Ya kan, wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu, ya, merangkullah kalian dengan tali-tali Allah, ya. Berdamailah kalian dengan tali-tali Allah atau dengan apa-apa yang sudah Allah tetapkan. Wala tafarraqu, ya kan? Dan janganlah engkau bercerai-berai, janganlah engkau saling hasut menghasut. Gitu kan? Juga disampaikan di dalam Al-Qur'an, wala tuti'kul halafim mahin hammazim masya'im binamim. Yang mana Allah juga menegaskan bahwa janganlah kalian saling mencerai-berai, saling mengolok-olok, saling menjelek-jelekan. Nah, inilah yang sering disampaikan juga oleh Bapak Prabowo, bahwa kerukunan dan persatuan itu harus kita jaga. Ya, mungkin saya hari ini menurut hemat saya, banyak mungkin anak-anak muda yang seumuran saya lihat di media sosial, aduh Masya Allah, ya, kata-katanya, ya, dari dia berkomentar dan sebagainya, padahal dia dari universitas yang mungkin bisa disebut universitas Islam, tetapi kata-katanya di medsos itu kurang bagus, kurang enak. Nah inilah yang kemudian muncul, dan kita di Prabowo Gibran tidak membalas hal itu. Dan inilah dua nasihat yang memang sering disampaikan oleh Bapak Prabowo dan juga beberapa kali juga disampaikan oleh Mas Gibran seperti itu. Oke, hindari provokasi intinya ya. Iya, hindari dan provokasi. Dan jangan lata dalam konteks menggunakan media sosial untuk membalas setiap ujaran-ujaran kebencian yang disasarkan kepada kita. Iya. Itu dalam konteks untuk kemudian menciptakan pemilu damai, Mas. Siap. Masalah terbesarnya adalah bagaimana caranya kita menyatukan ratusan bahkan ribuan entiti dari kalangan umat Islam, iya, untuk bisa dilibatkan satu frekuensi dalam konteks berpikir untuk mengawal pembangunan Indonesia. Iya, baik Mas Faisal atas pertanyaannya. Yang memang kalau misalkan bagaimana cara jitunya Bapak Prabowo itu menggabungkan seluruh elemen umat Muslim, ya kan, untuk bagaimana ayo kita saling bangun Indonesia kan, seperti itu. Nah, itu cara jitunya adalah ya tadi, kembali kepada Bapak Prabowo seringkali menegaskan bahwa kita hidup bukan hanya sebatas berbangsa bernegara, tetapi kita juga hidup, ya, atas dasar bagaimana kita menciptakan kerukunan, ya. Dan dan juga Bapak Prabowo ini kan juga bukan asal ngomong saya seperti itu. Itu juga sesuai dengan ayat Allah juga kan di dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu bainahuma. Sesungguhnya umat mukmin ini, orang-orang mukmin ini, orang-orang Islam ini adalah semuanya bersaudara. Ya, tidak ada selagi dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ia bersaudara. Ya, makanya sering Bapak Prabowo itu mengatakan kita harus jaga kerukunan, kita harus jaga persatuan. Dan saya yakin betul, ya, Bapak Prabowo dan Mas Gibran akan melibatkan seluruh elemen umat Muslim dimanapun berada. Walaupun hari ini mungkin ada sebagian yang mengatasnamakan umat Muslim yang tidak mendukung Bapak Prabowo, ya, mendukung paslon lain misalkan. Ya udah, itu kan kalau kata Bapak Prabowo kan nggak masalah, itu pilihan dia, ya kan. Seperti yang Bapak Prabowo praktikkan secara langsung ketika beliau berseberangan dengan Bapak Jokowi,
ya kan? Ketika Bapak Jokowi ingin meminta Bapak Prabowo menjadi menteri, Bapak Prabowo kan istilahnya ketika ada amanah yang datang, ia tidak lari, maka ia mengiyakan apa yang ingin diamanahkan oleh Bapak Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Dan ini sudah dipraktikkan oleh Bapak Prabowo. Dan kalau kita lihat secara konteks umum, kalau misalkan Prabowo Gibran jadi presiden atau wakil presiden, siapapun umat Islamnya, apapun elemen muslimnya, itu akan diajak untuk sama-sama membangun negeri bangsa kita, negeri Indonesia. Oke. Kalau kita lihat bentuk dari kepedulian Pak Prabowo terhadap umat Islam bukan cuma dalam konteks lokal domestik saja, tapi juga dalam konteks regional bahkan internasional. Oh ya. Konteks regional tentunya saja Pak Prabowo juga menaruh dukungannya, prihatinnya terhadap nasib umat Islam yang saat ini terjadi di Rohingya, di Rakhine, di Myanmar, dan juga dalam konteks nasib umat Islam yang saat ini memang sedang menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja di Palestina. Dan dalam perdebatan Pilpres semalam kita lihat misalnya ada satu kalimat yang berapa kali diulang oleh Pak Prabowo terkait dengan Palestina yang memang juga memunculkan kontroversi dan pembicaraan di kalangan masyarakat luas. Bisa klarifikasi itu, Mas? Iya, terima kasih Pak Faisal atas pertanyaannya. Memang ini pertanyaan seksi memang. Cuma saya disclaimer bahwa kalau berbicara tentang pertahanan keamanan sebuah negara, ya saya memang bukan ahlinya. Tetapi saya ingin mengumumkakan perspektif ya, bahwa memang apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo itu adalah berketerkaitan dengan pertahanan negara, pertahanan sebuah negara. Ya, Bapak Prabowo dari awal sangat cinta kepada umat Muslim yang ada di Gaza, umat Muslim yang ada di Palestina. Ya, menurut hemat saya di antara 3 paslon yang benar-benar khusus membuka diskusi tentang isu Palestina, mungkin hanya paslon 2. Betul. Karena memang kami di tim Fanta Syariah ya di bulan Desember kami mengadakan doa bersama untuk Palestina, dan juga kami undang Syekh Palestina yang mana beliau juga salah satu pejuang yang ikut berjuang di Palestina, tapi sekarang beliau di Indonesia gitu. Dan beliau hadir di mana di TKN Fanta pada saat itu, dan kami doa bersama untuk kemerdekaan Palestina atau untuk bagaimana kita doakanlah umat muslim yang ada di Palestina. Nah itu yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang Palestina, Bapak Prabowo ini sudah bukan lagi kata-kata, bukan lagi hanya gagasan-gagasan belaka. Bapak Prabowo dari awal ya sudah sangat cinta dengan Palestina. Dengan hal apa? Ya, Bapak Prabowo menyumbangkan 5 miliar di awal Desember 2023. Ya, 5 miliar beliau sumbangkan dari dana pribadinya untuk umat muslim yang ada di Palestina. Di saat, mohon maaf, paslon lain hanya berkata-kata dan sebagainya, Bapak Prabowo langsung mengeluarkan duit 5M untuk umat muslim yang ada di Palestina. Ini bagaimana kecintaan. Ini kan memperlihatkan bagaimana kecintaan Bapak Prabowo terhadap umat muslim yang ada di Palestina. Lalu juga Bapak Prabowo memberi beasiswa kepada pemuda-pemudi Palestina. Kalau nggak salah ada 12 atau 15 gitu, atau 20. Saya lupa secara angka spesifiknya berapa. Tetapi inilah hal-hal yang kemudian Bapak Prabowo buat untuk Palestina, ya kan? Mungkin di saat yang lain berorasi dan sebagainya, Bapak Prabowo mengawal langsung bantuan yang akan dikirimkan ya oleh kita pemerintah Indonesia kepada umat muslim yang ada di Palestina. Gitu kan? Bahkan Bapak Prabowo juga ingin mengirimkan pesawat yang khusus, memang itu hal-hal yang sifatnya kesehatan. Jadi rumah sakit lah, ya rumah sakit tapi adanya di pesawat gitu kan. Untuk siapa? Untuk umat muslim yang ada di Palestina. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan, ada yang menyelewengkan, wah Bapak Prabowo tidak peduli dengan Gaza segala macam, itu tidak benar, Karena ya kembali yang tadi ya, Bapak Prabowo selama ini ya sangat cinta kepada umat muslim, apalagi terhadap saudara kita yang ada di Palestina. Bayangkan, beliau belum jadi presiden saja, beliau belum jadi pemimpin negeri kita saja, itu sudah berani untuk menyumbangkan dana sebesar 5M, ya kan, memberi beasiswa kepada pemuda-pemudi Palestina. Bagaimana dia kalau menjadi presiden? Itu bakal lebih, ya. Makanya benar kalau saya mendengarkan kata-kata nasihat dari seorang syekh, ya,
beliau mengatakan bahwa kalau ada seseorang yang menaruh sebuah harapan besar kepada Palestina atau menaruh kepedulian besar terhadap Palestina, maka keimanannya tidak bisa digoyangkan. Kenapa? Karena kalau kata Syekh, qadiyatul muslimina fil Gaza, qadiyatul Palestiniyah al-an, laisat qadiyah muslimina faqat, laisat qadiyah al-umam al-mawjudah fi Palestin faqat, lakin qadiyat kullal umam, qadiyat kullal umam. Jadi permasalahan yang hari ini ada di negeri Palestina bukan hanya permasalahan umat muslim yang ada di Palestina saja, tetapi permasalahan semua umat beragama, ya, yang ada di seluruh dunia. Dan Bapak Prabowo mengawal hal ini, ya, dan menganggap masalah Palestina merupakan bagian dari masalah pribadi. Iya, dan menganggap permasalahan yang ada di Palestina menjadi permasalahannya juga Bapak Prabowo. Bayangkan, insya Allah kalau Bapak Prabowo menjadi presiden, bakal banyak lagi hal-hal yang bisa dilakukan oleh Bapak Prabowo untuk memerdekakan mungkin, atau mungkin untuk mendukung Palestina agar segera merdeka, agar segera terbebas dari Zionis Israel, seperti itu. Oke, ini untuk menjawab humor-humor politik yang berkembang luas di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan juga memunculkan perdebatan runcing di kalangan elit atau kalangan pemikir dan juga politisi. Ya. Pasangan calon nomor urut 2, Prabowo dan Mas Gibran. Pak Prabowo dan Mas Gibran. Pak Prabowo seorang menhan sekarang posisinya, dan Mas Gibran anak seorang presiden. Iya. Apakah tidak ada intrik atau unsur politik atau tendensi dukungan dari kekuasaan saat ini untuk menjamin eksistensi dan kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ini untuk menjawab tudingan-tudingan yang berkembang luas di masyarakat, Mas. Iya, kalau saya normatif saja ya Mas jawabnya ya. Ya, karena memang kalau bicara tentang terkait hal sedemikian, ya saya mungkin belum bisa menjawab secara utuh. Ya, tetapi mungkin menurut hemat saya ya, bahwa kalau bicara tentang siapa yang menang nanti di Pilpres 2024 ini kan rakyat yang menentukan. Ya, adapun Bapak Prabowo sebagai Menhan, ya, Mas Gibran ya kita tahu sebagai anak presiden dari Bapak Joko Widodo, ya itu kan hanya sebatas silsilah keluarga saja, atau hanya sebatas jabatan yang sekarang sedang diamanahkan kepada Bapak Prabowo. Tetapi kan lagi-lagi yang menentukan siapa presiden dan siapa wakil presiden kita adalah rakyat. Ya, jadi banyak sekali teman-teman kita yang berspekulasi bahwa hal-hal ini sudah dirancang dan sebagainya. Enggak, kami di Prabowo Gibran itu kembali kepada rakyat, karena rakyat yang memutuskan, gitu kan. Jadi kalau misalkan ada yang berbicara, ya banyak sekali mungkin yang memang tendensius kepada Bapak Prabowo khususnya, ya. Tapi kan Bapak Prabowo kemudian tidak membalas hal-hal yang sedemikian rupa, gitu kan. Yang memang kalau kata Bapak Prabowo ya kita kembalikan kepada rakyat, karena rakyat yang memilih mana yang cocok menjadi presiden, mana yang nggak cocok jadi presiden, seperti itu. Jadi kita kembalikan kepada rakyat. Rakyatlah yang menjadi yang menjadi penguasa. Iya, yang menjadi penguasa atas siapa yang berhak menjadi presiden pada tahun 2024 ini. Oke, baik Mas, kemarin kita juga dalam debat Cawapres kemarin, kita dengar sebuah istilah yang dilayangkan oleh Mas Gibran kepada salah satu pasangan calon dari kubu yang lain terkait dengan state of the global economic Islamic. Itu kira-kira dalam konteks pemahamannya, definisinya sampai dengan konteks perumusan, ataukah nanti diaplikasikan dalam model kebijakan itu seperti apa, Mas? Iya, ini menarik ya. Memang walaupun debat Cawapres sudah agak lama, tapi hal-hal yang seperti ini terus dibahas, SGIE dan sebagainya. Begini Mas Faisal, saya ingin memberikan pernyataan bahwa yang namanya ketika Mas Gibran menyinggung tentang SGIE atau apapun lah itu bacaannya, ya berarti memang ada keberpihakan khusus Prabowo Gibran terhadap ekonomi syariah. Karena di antara 6 debat ya, ada 6 ya, ada 6 debat Capres-Cawapres ini yang membahas khusus tentang ekonomi itu hanya di debat kedua Cawapres kemarin kan. Dan kalau misalkan Mas Gibran tidak menyinggung tentang ekonomi syariah pada debat tersebut, sampai kapan lagi ekonomi syariah akan dibahas? Betul. Sampai debat ke-6 pun, saya rasa
kalau tidak dibahas pada debat kedua, ekonomi syariah tidak akan disinggung. Makanya ini bukan lagi tentang salah baca, salah kepanjangan atau apa namanya, atau mohon izin ya, mungkin Caimin kurang mengetahui dan sebagainya. Bukan tentang hal itu, tetapi tentang bagaimana ekonomi syariah dibahas di panggung besar para calon pemimpin bangsa. Dijadikan sebuah gagasan utuh. Iya, dan yang membahas itu hanya Mas Gibran. Karena kalau tidak dibahas pada debat Cawapres kemarin, sampai debat terakhir pun itu nggak akan dibahas. Makanya kalau kita sebagai bangsa Indonesia hari ini ingat ekonomi syariah, ingat Mas Gibran. Ingat Mas Gibran, ingat ekonomi syariah. Karena apa? Karena hanya Mas Gibran yang menyuarakan isu-isu ekonomi syariah, ya kan? Apalagi setelah diisukan, ya ekonomi syariah kita naik tuh, ya dari posisi keempat ke posisi ketiga, ya kan? Dan banyak penunjang-penunjang lain yang bisa dalam skala global, dan itu secara global, ya kan? Dan kita ingin ketika Bapak Prabowo dan Mas Gibran jadi presiden atau wakil presiden, bukan hanya posisi 3 dong. Kita ingin ekonomi syariah kita posisi 1, ya, posisi nomor 1 global, ya, sedunia seperti itu. Dan makanya menjadi motor penggerak utamanya adalah para santri di pesantren. Iya, sepakat ya. Para santri inilah menjadi lokomotif utama penggeraknya yang insya Allah akan dipersiapkan masuk ke industri pembangunan syariah. Maka lagi-lagi ya ingat ekonomi syariah, ya ingat Mas Gibran. Seperti itu. Oke. Dari pembicaraan panjang lebar tadi, penjelasan terkait dengan eksistensi Mas Gibran dan juga Pak Prabowo dalam menunjukkan keberpihakannya terhadap umat Islam, terutama para pemuda di pondok pesantren yang saat ini memang sudah direncanakan untuk diafiliasikan dalam konteks pembangunan Indonesia untuk menjamin masa depan mereka yang lebih baik. Kira-kira closing statement apa yang bisa menjadi dasar kepantasan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama umat Islam, kalangan pemuda Islam di pondok-pondok pesantren saat ini, untuk kemudian menaruh pilihannya kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran? Siap, terima kasih Mas Faisal ya, kita sudah sampai di akhir. Di dalam Islam kita mengenal istilah maqasidus syariah. Ya, ada maqasidus syariah, ada hifzuddin menjaga agama, hifzul mal menjaga harta, hifzul akal menjaga akal, hifzun nasl menjaga keturunan, dan yang terakhir itu hifzun nafas menjaga nyawa. Nah, kalau kita lihat konteks dari maqasidus syariah ini 5 tadi, bahwa kalau kita bicara masalah hifzuddin menjaga agama, hifzul akal menjaga akal, dan hifzun nasl menjaga keturunan, maka program Prabowo Gibran sudah merepresentatifkan 3 ini. Kenapa? Karena kalau bicara masalah menjaga agama, menjaga akal, ya, menjaga keturunan, itu ada di program yang mana memastikan makan siang gratis dan susu gratis untuk sekolah dan pesantren. Memang ini tujuannya untuk apa? Untuk mempersiapkan generasi-generasi berikutnya setelah kita ini adalah generasi-generasi unggul, generasi-generasi yang bukan stunting seperti itu, ya. Dan ini sudah ada di programnya Prabowo Gibran yang mana memang untuk menjaga keturunan dan juga menjaga akal, ya. Dan ketika kita berbicara menjaga akal, menjaga keturunan, otomatis ini menjaga agama, menjaga negara. Kenapa? Dikarenakan kita hidup di negara yang berdemokrasi ini, maka ketika kita menjaga negara, berarti kita juga menjaga agama, ya. Maka ketika kita sudah menjaga akal, ketika kita sudah menjaga menjaga keturunan, insya Allah negara kita pun akan terjaga, agama kita pun akan terjaga, ya. Lalu juga ada hifzul mal, ya. Kalau bicara masalah bagaimana menjaga harta kekayaan kita yang ada di Indonesia ini, Bapak Prabowo sudah tamat itu, ya. Karena beliau sebagai Menhan dan beliau tahu betul bagaimana menjaga kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini, ya. Yang terakhir adalah hifzun nafas atau menjaga jiwa. Saya teringat di tahun 2013, ya, ada sosok perempuan yang beliau ini, ya, yang mana kakak ini menjadi TKW di Malaysia. Ketika itu dia dijatuhi hukuman gantung oleh pemerintah Malaysia, ya. Dan dan TKW ini, ya, menuliskan sepucuk surat gitu, ya, atau bersuara lah agar elit-elit yang ada di Indonesia menyelamatkan dia. Dan yang paling
ya, yang paling bergerak pada saat itu, yang paling peduli pada saat itu, padahal bukan saudara, bukan sepupu, bukan murid, bukan siapa-siapa lah, orang jauh aja. Tetapi Bapak Prabowo dengan ikhlasnya membantu TKW ini, ya, dari tahun 2013 hingga tahun 2015, ya, bahkan Bapak Prabowo ini menghabiskan dana sebesar 15 M untuk membebaskan TKW ini dari hukuman gantung. Dan alhamdulillah di tahun 2015, ya, pemerintah Malaysia mengumumkan bahwa tidak jadinya hukuman gantung terhadap TKW ini, dan alhamdulillah TKW ini bisa balik ke Indonesia dengan selamat. Dan siapa berperan di situ? Bapak Prabowo. Tetapi ketika Bapak Prabowo ditanya bagaimana pandangan Bapak sudah membantu untuk membebaskan TKW tersebut, ya kata Bapak Prabowo apa? Ini adalah tugas saya untuk apa? Untuk menjamin keselamatan nyawa anak bangsa, rakyat daripada negara Indonesia. Maka kalau kita berbicara tentang Maqasidus Syariah tadi, yang paling mempunyai praktik di situ, yang paling mempunyai pengalaman di situ, dan sudah berbuat untuk bangsa dan negara terhadap Maqasidus Syariah tadi, ya sudah, jawabannya hanya satu, Bapak Prabowo. Dan Bapak Prabowo lah yang kemudian pantas, yang insya Allah untuk memimpin negara kita 5 tahun ke depan. Seperti itu. Baik. Demikian pemirsa, obrolan panjang kita menguliti secara luas, secara komprehensif, secara detail terkait dengan pertanyaan yang kita ajukan di awal pertemuan kita tadi. Seberapa berpihakkah Pak Prabowo dan Mas Gibran terhadap umat Islam di Indonesia? Ya. Dan jawabannya seperti itu. Dan proses perencanaan keberpihakan itu akan diaktualisasi bahkan dalam bentuk yang serinci dan sedetail tadi. Siap, detail banget. Bahkan sampai peduli terhadap nasib pendidikan di pesantren. Iya, pesantren. Dengan siap. cara akan melanjutkan atau mengaktualisasi kembali dana abadi pesantren. Semoga kedepannya pemilu kita di tanggal 14 Februari 2024 mendatang, sekitar 1 bulan dari sekarang. Iya, 1 bulan sekarang. Benar. Itu akan terjadi dengan damai, provokasi dan kohesi, sekaligus perpecahan itu bisa kita reduksi, bisa kita menahan diri masing-masing untuk menciptakan proses pemilu damai tersebut. Dan semoga kedepannya pemilu ini akan menjawab berbagai macam persoalan yang ada di Indonesia dengan melahirkan pemimpin, entah itu pasangan nomor 2 atau siapapun, dengan jawaban yang memang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di Indonesia secara tuntas. Saya Faisal Salatolohi mengundurkan diri. Terima kasih, ya, Mas, sudah hadir di sini. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.